Ya, kita akan membahas mengenai konsep hukum pidana Islam atau jinayat tentang jarimah hudud. Apa itu jarimah hudud? Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu berupa hukuman had. Dari pengertian ini maka sudah jelas disebut sebagai jarimah hudud manakala sudah ada ketentuannya di dalam nas. Apa yang ditentukan di dalam nas? Yang ditentukan dua hal. Pertama, jenis perbuatan yang dilarang, dan yang kedua, ancaman hukumannya. Jadi baik jenis perbuatan yang dilarang maupun ancaman hukumannya, keduanya sudah diatur di dalam nas. Jadi satu paket. Dan hukumannya itu berupa hukuman had. Hukuman had itu merupakan hukuman yang murni menjadi hak Allah. Apa contohnya? Misalnya pencurian. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka. Apa jenis perbuatannya? As-sariqah, pencurian. Apa hukumannya? Qat'ul yad, potong tangan. Jadi jenis perbuatan maupun hukumannya dua-duanya sudah ditentukan di dalam nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadits. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki perempuan dan pezina laki-laki, jika mereka melakukan perzinahan, maka cambuklah mereka masing-masing 100 kali cambukan. Apa perbuatannya? Jenisnya zina. Apa ancaman hukumannya? Fajriduhu az-zaniyatu waz-zani fajrid kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yaitu cambuk 100 kali cambukan atau 100 kali derah untuk zina ghairu muhson. Jenis perbuatannya sudah ditentukan zina, hukumannya pun juga sudah ditentukan, yaitu 100 kali cambukan. Tapi itu zina yang ghairu muhson. Kalau zina muhson atau zina yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat hubungan perkawinan atau dia berselingkuh dengan orang lain, maka ancaman hukumannya adalah rajam. Badannya ditanam di tanah, nongol kepalanya, dilempari batu sampai mati. Itu hukuman untuk pezina muhson. Kalau yang ghairu muhson, yang belum terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, artinya dia masih bujang, yang perempuan masih perawan, maka ancaman hukumannya 100 kali cambukan. Yaitu jarimah hudud. Kemudian, hukuman had sifatnya tertentu dan terbatas yang telah ditentukan dalam nas. Jadi hukuman had yang merupakan hak Allah, sifatnya hanya tertentu saja dan terbatas, hanya yang ditentukan di dalam nas. Jadi kalau ada hukuman yang tidak ditentukan oleh nas, maka itu tidak bisa disebut sebagai hukuman had. Karena hukuman had ini sifatnya tertentu dan terbatas yang telah ditentukan dalam nas. Dan juga hukuman had, ciri pokoknya tidak ada batas minimal maksimal atau merupakan fixed sentence, tidak berpola antara. Jadi tidak ada hukuman minimal, tidak ada hukuman maksimal. Beda dengan hukum Indonesia, di mana mengenal ada batas minimal maksimal. Misalnya pencurian, pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana penjara paling lama 5 tahun. Ada paling lamanya. Berarti 5 tahun itu paling lama. Minimal berapa lama? Untuk semua kejahatan yang diatur dalam KUHP, minimal penjaranya adalah 1 hari. Jadi berpola antara. Hukuman untuk pencurian antara penjara 1 hari sampai 5 tahun. Hakim bisa memutus perkara pencurian dari minimal 1 hari sampai 5 tahun penjara. Makanya ada pencuri yang diputus 2 tahun,
ada pencuri yang diputus 3 tahun, ada pencuri diputus 4 tahun, karena memang pola pengancamannya bersifat minimal maksimal atau berpola antara. Tetapi kalau hukuman had, ini fixed sentence, tidak berpola antara. Artinya apa? Artinya tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Contoh yang tadi. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka masing-masing. Hukumannya apa bagi jarimah sariqah? Hanya satu saja, yaitu potong tangan. Tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Terus zina tadi. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Hukuman bagi pezina ghairu muhsan itu apa? Ya cambuk 100 kali. Tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Tapi satu-satunya hukuman untuk pezina ghairu muhsan adalah 100 kali cambukan. Itu namanya fixed sentence atau pengancaman pidana yang tidak berpola antara. Artinya apa? Tidak ada minimal, tidak ada maksimal, tetapi hukumannya bersifat tertentu saja. Ya, kemudian prinsip penjatuhan hukuman had, kesalahan dalam memaafkan bagi seorang hakim lebih baik daripada kesalahan dalam menjatuhkan sanksi. Jadi kalau hakim itu ragu, sebaiknya hakim tidak menjatuhkan hukuman had. Ini sesuai dengan kaidah idra'ul hududu bisyubhat. Ketika hakim sedang dalam keadaan ragu, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman had. Jadi tidak boleh dijatuhkan hukuman had manakala di sana ada syubhat, ada keraguan. Kenapa demikian? Karena hukuman had itu merupakan hukuman yang sangat keras, sehingga hakim ketika dia ragu, mestinya hakim tidak menjatuhkan hukuman had, tetapi lebih baik dia tidak menjatuhkan hukuman had. Seandainya saja orang itu dimaafkan oleh hakim karena hakimnya ragu, padahal dia memang benar-benar melakukan jarimah, maka itu lebih baik dibanding dengan kalau hakim menjatuhkan sanksi padahal orang itu bukan merupakan pelaku jarimah. Ini prinsipnya terkait dengan hukuman had. Idra'ul hudud bisyubhat. Menghindari hukuman had ketika ada kondisi subhat atau ada kondisi keraguan bagi seorang hakim. Ya, kemudian ciri-ciri yang lain. Jarimah hudud atau jarimah yang diancam dengan hukuman had merupakan pelanggaran terhadap hak Allah. Jadi dianggapnya semua jarimah hudud itu berarti pelanggaran terhadap hak Allah. Karena itulah maka sanksinya disebut had. Kenapa? Karena sanksinya itu hanya menjadi hak Allah untuk menetapkan. Ketika ada orang mencuri, maka potong tangan. Allah yang menentukan hukumannya. Bagaimana dengan manusia? Tidak boleh mengubahnya. Kenapa? Karena itu merupakan hak Allah sehingga yang berwenang untuk menentukan hukumannya adalah Allah. Karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, jarimah hudud ini merupakan jarimah yang menyangkut kepentingan publik. Jadi yang menjadi korban itu bukan perseorangan, tapi dianggapnya korbannya adalah publik. Perzinahan, pencurian, perampokan, itu dianggapnya korbannya adalah publik. Sekalipun ada korban langsungnya, yaitu individual, tetapi dianggapnya korbannya adalah publik. Ketika orang melakukan pencurian, maka ada korbannya. Siapa korbannya? Ya korban individual. Akan tetapi dianggapnya korbannya adalah publik. Kenapa? Karena kalau ada orang kecurian yang merasa resah dan tidak aman, bukan hanya korbannya, akan tetapi masyarakat juga merasa resah terhadap adanya kasus pencurian. Maka karena menyangkut kepentingan publik, hukumannya diambil alih oleh Allah, sehingga yang menetapkan adalah Allah berupa hukuman had. Kemudian yang ketiga, ciri jarimah hudud hukumannya bersifat tertentu dan terbatas yang ditentukan oleh nas. Karena tadi, jarimah hudud baik jenis perbuatan
maupun hukumannya itu sudah ditentukan secara satu paket oleh nas. Kemudian tidak boleh ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman had, jenis jarimahnya tertentu, seperti zina, pencurian, perampokan, dan lain-lain, serta yang tadi sudah saya jelaskan, sanksinya tidak berpola antara, tetapi bersifat fixed sentence. Tidak ada pola minimal, maksimal, tapi sanksinya hanya satu yang bersifat tertentu saja. Ini ciri jarimah hudud. Ya, sekarang apa macam-macam dari jarimah hudud? Ada dua kelompok jarimah hudud. Yang pertama, jarimah hudud yang ittifaqul fuqaha. Jarimah hudud yang sudah disepakati oleh para ahli fikih atau yang disebut dengan jarimah hudud pokok. Artinya apa? Ada jarimah hudud yang di dalamnya para ahli fikih sudah sepakat untuk mengkategorikannya sebagai jarimah yang hukumannya ditetapkan oleh nas. Apa saja? Zina, qadhaf, atau menuduh perempuan baik-baik berbuat zina, sariqoh, pencurian, dan hirobah atau perampokan. Zina tadi dibagi menjadi dua. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Hukuman bagi zina muhson, orang yang berzina padahal dia sudah terikat hubungan perkawinan, maka hukumannya adalah rajam, sesuai dengan hadis Nabi. Sementara untuk zina ghairu muhson, yang belum terikat hubungan perkawinan, maka ancaman hukumannya adalah cambuk 100 kali. Ya, sekalipun ada sedikit perbedaan ulama terkait dengan hukuman bagi zina. Tapi itu secara umum. Kemudian qadhaf. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Barang siapa yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, maka fajliduhum thamanina jaldah, cambuklah mereka 80 kali cambukan. Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Padahal alat bukti untuk menjatuhkan hukuman terhadap pezina, jikalau alat bukti itu saksi, maka saksinya itu minimal ada 4 orang. Nah, kalau dia mengatakan seorang perempuan berbuat zina, kok tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia akan dihukum karena melakukan qadhaf, fitnah terhadap perempuan baik-baik telah berbuat zina. Kemudian sarikoh, pencurian. Hukumannya qat'ul yad, potong tangan. Hirobah, hukumannya macam-macam. Yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Kalau dia hanya menakut-nakuti korban saja, maka dia akan diasingkan selama 1 tahun. Kalau dia mengambil harta korban, tidak membunuh korbannya, maka hukumannya adalah potong tangan dan kakinya secara bersilang. Kalau dia tidak mengambil harta korban tetapi membunuh korban, maka hukumannya hukuman mati. Kalau dia mengambil harta korban juga membunuh korbannya, maka hukumannya adalah hukuman mati dan salib. Ini untuk hirobah. Jadi 4 jenis jarimah ini, zina, qadhaf, sarikoh, hirobah, ini sudah ditentukan hukumannya oleh nas berupa hukuman had yang menjadi hak Allah sehingga tidak bisa diubah oleh manusia. Ya, tetapi ada jarimah hudud yang masih mengandung ikhtilaful fuqaha, yang masih mengandung perbedaan pendapat dari para ahli fikih, atau yang biasa disebut dengan jarimah hudud non pokok. Karena apa? Karena para ahli fikih masih berbeda pendapat. Apakah ini merupakan jarimah hudud atau bukan? Kalau jarimah hudud berarti mengikuti sanksi yang sudah ditetapkan oleh nas. Kalau bukan jarimah hudud, maka sanksinya diserahkan kepada ulil amri. Apa saja? Syurbah, minum minuman keras. Ini para ahli fikih masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini had, sanksinya sudah ada dalam nas. Ada yang mengatakan belum. Karena di dalam sejarah
berbeda-beda penerapan hukuman cambuk untuk orang yang meminum minuman keras. Maka sebenarnya ini bukan had menurut sebagian ulama. Akan tetapi ini merupakan jarimah takzir yang menentukan sanksinya adalah ulil amri. Ridah, keluar dari Islam atau murtad. Ini ada yang mengatakan ini hukumannya had, yaitu hukuman mati. Tapi sebagian fuqaha mengatakan ini bukan had, hukumannya diserahkan kepada ulil amri. Tapi sekali lagi saya sampaikan, kemarin juga sudah saya singgung, tidak semua orang yang melakukan ridah atau dia keluar dari Islam bisa dijatuhi hukuman mati. Karena ada kategori yang ketat. Seorang yang keluar dari Islam itu dihukum mati. Yaitu orang yang keluar dari Islam, kemudian dia bergabung dengan pasukan musuh Islam, kemudian membocorkan rahasia umat Islam, sehingga musuh bisa menghancurkan Islam dengan lebih mudah. Nah, orang yang melakukan jarimah semacam itu, maka dia dihukum mati. Tapi kalau hanya keluar dari Islam saja, atau murtad, tidak memenuhi kriteria yang tadi, maka dia tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Jadi tidak semua orang yang murtad itu dijatuhi hukuman mati. Karena orang yang melakukan jarimah ridah, sifatnya dia sangat membahayakan bagi kepentingan Islam dan umat Islam. Jadi untuk hifdzuddin, sehingga dia dijatuhi hukuman mati. Karena dia membocorkan rahasia umat Islam, sehingga menjadikan musuh Islam lebih mudah untuk menghancurkan umat Islam. Kemudian al-baghyu, pemberontakan, atau dalam hukum pidana Indonesia biasa disebut dengan makar. Memberontak terhadap penguasa yang sah. Maka menurut sebagian fuqaha ini hukumannya adalah hukuman mati. Tapi menurut fuqaha yang lain ini bukan merupakan jarimah hudud, sehingga sanksinya bisa ditetapkan oleh ulil amri. Ya, sehingga dari sinilah yang masuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu jarimah yang hukumannya sudah ditentukan oleh nas, itu sifatnya sangat terbatas. Yang ittifaqul fuqaha hanya ada 4 jenis, kemudian yang ikhtilaful fuqaha ini ada 3 jenis, sehingga 4 plus 3 sama dengan 7 saja. Oleh karenanya maka sebagian besar jarimah itu yang menentukan adalah ulil amri. Jadi kalau kita ingin menerapkan hukum pidana Islam, kita hanya cukup menerapkan 7 yang sudah diatur oleh nas sebagai hukum pidana nasional. Plus mungkin qisas diat untuk pembunuhan dan penganiayaan. Selebihnya siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah ulil amri. Karena memang yang diberikan kewenangan untuk menentukan adalah ulil amri sesuai dengan kemaslahatan umat atau masalihul ummah. Ini terkait dengan jarimah hudud.